wajib imam meniat imaman. Apabila dia tidak imaman, sah sholatnya, hanya tidak punya pahala jamaah. Untuk makmum, rek niat imaman mau tidak imam, tetap yang nama makmum itu punya pahala jamaah. Nah, itu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai melanjutkan pertanyaan tadi. Ketika kita makmum masbuk kepada orang yang juga makmum masbuk, apakah sebaiknya kita memberitahukan kepada yang bersangkutan menjadi imam? Misalnya suka Noel tuh, nah apakah sebaiknya ditoel atau sebaiknya tidak usah ditoel gitu, berkaitan dengan pahala imamnya tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita bermakmum, tetapi kita nggak tahu ternyata yang menjadi imam kita itu orang yang sedang sholat sunnah. Kadang-kadang kita nggak tahu ini sholat sudah selesai, kemudian sudah sholat ba'diyah. Nah, kita nggak tahu mereka yang bersangkutan sedang sholat ba'diyah, tapi kemudian kita masbuk dan makmum ke beliau gitu. Nah, bagaimana hukumnya? Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan rukun sholat tadi yang harus kita ketahui. Ketika kita makmum kepada imam yang bacaan sholatnya tidak fasih menurut kita gitu, sedangkan kita sholat Jumat, kadang-kadang kita sholat Jumat kan di masjid mana yang kita nggak tahu, nggak biasa di situ. Nah, tetapi ketika sholat Jumat di situ, imamnya itu bacaan Fatihahnya kurang fasih, seperti misalnya sin dan shinnya tidak pas, sodnya dan tidak pas gitu menurut kita. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Yang terakhir, bagaimana kalau kita sholat jamak takdim misalnya maghrib dan isya di sholat maghrib. Nah, kemudian saya misalnya jamaah terhadap ketika sholat maghribnya jamaah ke mukimin, ke jamaah yang sedang sholat maghrib pada saat itu. Nah, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak ada anjuran bahwa kalau kita hendak bermakmum kepada masbuk ditoel dan sebagainya, tidak ada anjuran. Bahkan kadang-kadang kasihan begitu toel kaget tuh man, gitu ngarenjak. Kasihan orang kadang-kadang sedang khusyuk gitu, sholat di toel begitu kaget kadang-kadang. Kayak apa aja. Jadi tidak adanya, sudah aja kita ikut. Walaupun dia tidak niat menjadi imam lagi, dia sudah cukup punya pahala berjamaah dengan imam yang pertama. Ya, tidak perlu dia niat imaman lagi. Sudah cukup dia punya jamaah dengan sholat yang pertama, sudah utama. Kita sebagai makmum kepada masbuk tersebut tinggal takbiratul ihram di sampingnya, jangan di belakangnya, jangan terlalu belakang, di sampingnya dengan ukuran jari kaki kita di belakang tumit dia. Sehingga dia pun tahu, oh berarti di belakang saya ada makmumnya, sehingga dia mengeraskan suaranya ketika takbir, ya kan? Kemudian juga kadang-kadang makmum agak lama sedikit kan begitu. Itu akan tahu ketika ada orang di sampingnya. Itu. Macam saja anjuran untuk di toel segala macam biar udah makmum aja. Itu kaget. Nah, janganlah sudah. Kemudian kedua, bermakmum kepada orang terbukti sholat sunnah. Bagaimana sholat sunnah terus sholatnya sah, hanya makruh, tidak punya apa berjamaah. Tapi kalau kita tidak tahu dia sholat sunnah, yang dia sholat duhur misalkan, hanya kita bermakmum sama dia tidak tahu, maka tetap dengan niat kita berjamaah kita sudah punya pahala jamaah, karena kita tidak tahu dia itu sholat sunnah. Itu. Jadi tidak perlu kita ditoel supaya kio gitunya, nggak perlu. Sebab ada di antara kita begitu, bisa sholat sunnah ditoel heula cek makmum kio leungeuna itu keluarganya yang begitu. Tidak perlu, sudah aja bermakmum, nggak apa-apa. Jangankan tidak tahu, ketika pun tetap sholat kita
Hanya saja kita tidak punya fadilah jamaah karena berumum pada yang sunnah. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu masalah jamaah takdim ya. Nah, kalau masalah jamaah takdim tadi, bagaimana makmum kepada orang yang tidak jamaah? Bagaimana kalau memang itu sama, seperti kan mau jamaah takdim sholat duhur, ikut dengan orang yang jamaah takdim orang yang sholat duhur, bagaimana? Diperbolehkan. Setelah salam, kita bangun lagi baru sholat asar. Cuma kalau kita qashar tidak boleh. Ya, kalau qashar tidak boleh. Tidak boleh orang yang qashar orang yang menyempurnakan. Kalau misalkan dia qashar, niat qashar, ikut pada orang sholat yang menyempurnakan dengan sengaja, batal sholatnya. Kalau dia tahu seperti kita kira dia qashar ternyata tidak qashar, maka kita sholatnya sah dan wajib melaksanakan dengan sempurna. Tidak boleh qashar, karena kita terbawa oleh imam wajib sempurna. Itu maknanya. Nah itu, jadi diperbolehkan bermakmum kepada orang yang tidak takdim. Kita jamaah takdim, yang penting sama, duhur dan dohor. Kalau beda sholat itu, kalau beda sholat imam misalkan asar, kita dohor ya, kan beda sholat, itu baru makruh. Nah kemudian yang keempat masalah Jumat. Kalau kita sholat dalam satu kampung ditemukan imamnya fatihah tidak fasih, ukur tidak fasih, apakah tidak fasih yang membatalkan atau tidak? Kalau tidak fasih yang membatalkan karena makhrajnya tidak benar, salah makhrajnya, maka kita wajib mufaroqoh dan batal sholat Jumat kita, dan wajib kita melaksanakan sholat duhur. Ya, wajib melaksanakan sholat duhur karena berjamaah dengan imam tersebut batal. Kalau memang batalkan. Tapi kalau tidak fasihnya, tidak sempurna, ya seperti ain, tetap ain ada, hanya tidak sempurna ainnya. Tidak an'amta, cuma an'amta, sedetik doang. Bagaimana? Itu makhraj masih benar, hanya saja tidak sempurna, tidak apa-apa. Berarti kita masih lanjutkan sholat Jumat dan Jumatnya sah. Ya, itu Quran fasih tidak fasihnya. Nah. Wallahu a'lam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'am gafi mazidah. Allahumma Muhammadin ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.